Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips yang banyak ditanyakan kepada teman-teman, yaitu pertanyaan apa sih yang dilakukan orang-orang yang sukses yang sudah berhasil di setiap harinya. Saya pernah membaca sebuah artikel, ternyata 100 orang sukses di muka bumi ini, yaitu di bidang olahragawan, yaitu dari bidang bisnis ataupun dalam bidang apapun, mereka itu memiliki satu kesamaan. Kira-kira kesamaan dan kemiripan itu apa? Dan di sini kita akan berbicara tentang apa yang dilakukan orang-orang sukses setiap harinya. Hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses setiap hari adalah mereka itu mempunyai satu kemiripan, yakni dimulai dari diri saya sendiri. Sejak 20 tahun yang lalu, ketika memulai bisnis, saya mempunyai kebiasaan setiap malam sebelum tidur, saya pasti menuliskan sebuah jadwal apa yang harus saya lakukan setiap hari. Saya akan menuliskan apa yang saya akan lakukan setiap hari. Kalau kita menuliskan apa yang selalu kita lakukan setiap hari, kita bisa menghemat waktu 70% lebih banyak daripada kita tidak menuliskan. Karena tidak banyak orang bisa menuliskan apa yang harus kita lakukan setiap hari. Itu akan membuat kita lupa. Jadi, oh iya, saya akan lupa melakukan hal ini. Dan itu menurut saya itu sangat merugikan. Padahal kita tahu semua manusia di muka bumi ini mempunyai satu waktu yang sama, yaitu waktu 24 jam setiap hari. Mereka tidak mempunyai lebih. Tidak ada manusia tertentu memiliki waktu 50 jam lebih. Ataupun ada manusia tertentu yang memiliki 2 jam tiap hari. Tidak ada ya. Semua manusia memiliki waktu yang sama 24 jam tiap hari. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dalam waktu 24 jam setiap harinya. Orang-orang sukses melakukan waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk membangun masa depan Anda. Nah, salah satu menghemat waktu yang diberikan jatah cuma 24 jam per hari, nomor satu adalah kita harus menuliskan apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Kalau kita tidak melakukan apa yang tidak kita lakukan esok hari, misalkan menuliskan agenda, contoh 7 hal yang harus saya lakukan esok hari. Yang pertama, saya harus ke sini. Yang kedua, saya harus kemari. Yang ketiga, saya harus melakukan aktivitas ini. Saya harus berkunjung ke tempat ini. Saya harus begini begitu. Semua tak konsultasi ke orang ini. Kalau saya sudah terbiasa melakukan jadwal seperti itu, biasanya itu jauh lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menuliskan. Karena banyak orang suka lupa, suka lalai akibat aktivitas dan rutinitas setiap hari.
Karena itu orang yang biasa menulis aktivitas setiap hari 4 sampai 5 kali lipat lebih sukses dari orang lain. Artinya kita bisa banyak melakukan aktivitas di waktu usia muda kita. Itu banyak orang melakukan aktivitas tersebut waktu orang usia 40 sampai 50 tahun. Padahal jika lebih bagus itu dilakukan di waktu 20 sampai 25 tahun. Kenapa orang harus lebih cepat sukses dan berhasil dari segala aspek? Karena mereka menuliskan apa yang harus dilakukan esok hari, dan otomatis karena sudah terbiasa menuliskan apa yang sudah dijadwalkan setiap hari, saya juga terbiasa menulis jadwal di akhir tahun. Sebelum menutup akhir tahun, saya menulis jadwal. Otomatis saya menulis apa yang saya tulis sepanjang tahun ini, dan itu biasa saya memiliki jadwal tahunan, jadwal 3 bulanan, jadwal mingguan, bahkan saya memiliki jadwal harian. Jadi saya tidak kehilangan jadwal satu hari pun, karena sukses dibangun setiap hari. Nah, ini penting sekali. Nah, kebiasaan yang kedua adalah ketika saya bangun pagi, nomor 1, saya tidak pernah stres. Saya bangun pagi adalah hari yang cerah, hari yang indah. Saya selalu menomorsatukan saya bangun pagi itu adalah hari yang cerah, hari yang indah. Saya selalu nomor 1, saya buka dengan rasa syukur. Saya terima kasih kepada Tuhan karena diberikan satu hari lagi. Karena banyak manusia ketika bangun dia sudah tidak bisa lagi bernapas dan dia tidak bisa lagi mengucapkan kata syukur, karena kita tidak tahu kita akan pergi dari dunia ini. Tapi kalau kita bisa memulai hari itu dengan rasa syukur, niscaya hari itu akan berbeda dengan orang yang memulai hari dengan marah-marah, dengan stres. Pasti hari itu hari yang sangat-sangat buruk. Tapi jika kita mulai dengan hari rasa syukur dengan senyuman, itu luar biasa. Dan kita bisa melakukan doa kecil ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Niscaya kita hari itu akan diberkati, semua aktivitas kita akan kita lakukan dengan baik. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan aktivitas rasa syukur, saya mandi, saya melihat di wajah saya di cermin, dan saya akan menggunakan auto sugesti positif atau afirmasi. Misalkan saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. 3 kalimat ini saya ulangi. Saya sangat cinta, saya sangat bahagia, dan saya cinta, saya sangat cinta. Dan ini dilakukan terus menerus dan tidak terasa aktivitas ini saya lakukan terus menerus. Dan menurut Napoleon Hill ataupun Brian, mereka mengatakan kalau manusia mengucapkan kata-kata positif dan berulang kali,
itu seperti doa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Jangan sesekali kita mengucapkan kata-kata itu dengan negatif. Kita akan memulai dengan kata-kata positif. Boleh teman-teman cari di video-video lain, di tempat saya juga kita akan membuatnya nanti. Kemudian kita sudah terbiasa dengan sugesti atau berkaca tadi, lalu mandi. Kalau dulu saya belum berkeluarga, saya akan beraktivitas, saya akan melakukan bisnis saya seharian penuh. Karena sekarang saya sudah berkeluarga, saya akan mengantar anak sekolah. Saya memiliki anak putra dan putri, mengantar mereka sekolah, dan itu sangat indah sekali. Karena itu membuat hati kita senang. Karena banyak pengusaha-pengusaha sukses, mereka lebih mengenal bisnisnya daripada anak-anaknya. Saya tidak mau itu terjadi pada diri saya. Saya menjadi pembisnis sukses tapi tidak mengenal anak-anak saya. Saya ingin mengenal anak-anak saya dan saya bersedia menjadi supir mereka. Dan setelah mengantar mereka, saya akan bersama istri saya akan melakukan aktivitas seperti makan pagi, sarapan pagi. Ya, itu aktivitas saya sekarang. Dan itu sedikit berbagi saya apa yang saya lakukan setiap hari. Semoga itu bermanfaat. Dan sukses itu bukan dibangun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, tapi sukses itu dibangun setiap hari. Sukses itu dibangun setiap hari. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan komen. Dan jika suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sukses buat teman-teman, sehat selalu. Dadah, bye-bye.